tanya orang awak di Siko tampeknya. Assalamualaikum dun sanak TVRI Sumatera Barat kasadonyo sadang bana ambo kini host Oscar hadir menemani dun sanak kasadonyo salamu 60 minit ke muka di podcast sampai Bota mau tanya orang awak di Siko tampeknya dun sana. Dan di siang yang mungkin agak cerah sepertinya di sana karena tadi ya itulah, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan yang terkena banjir juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selamat juga ya, karena dari semalam itu banjir hujan itu bukan cukup deras lagi tapi sangat-sangat deras sampai-sampai membuat beberapa daerah itu kebanjiran. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan sadonya diberikan keselamatannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan di sana di podcast sampai Mota kini kok kita menghadirkan seorang bintang tamu. Bocah-bocah cilik. Bocil, tapi bocil-bocil yang smart. Nah, bukan bocil-bocil yang satu lagi. Beda cerita tuh di sana. Langsung saja kita perkenalkan di sana ikonnya Andrew Arsya Mandala. Halo, selamat siang Andrew. Selamat siang Bang. Ya, selamat siang Andrew. Bagaimana kabarnya? Sehat sih Bang. Sehat ya. Tadi perjalanan ke TVRI aman? Aman tapi macet deh Bang ya. Dibikin ngantuk jadinya. Dibikin ngantuk jadinya. Makanya nih masih muka-muka apalagi di AC ya Bang ya. Depan AC ngantuk jadinya. Iya betul. Ini apalagi masih wajah-wajah bantal kamu sepertinya nih. Tapi udah aman di make upin tadi ya. Tapi tadi pas ketemu kamu kayak ini Andrew ini kayak baru bangun tidur atau gimana kayak gitu mikirnya tadi. Emang yang dari jam 8 ngira setengah jam sampai ya Bang ya. Iya. Lupa 1,5 jam perjalanan. Ternyata lebih ya dari setengah 8 ya. Oke. Andrew, ini kamu banyak prestasinya aku lihat di Instagram juga. Iya, Bang. Terus juga udah mulai buat personal branding nih. Ada personal brandingnya. Kamu tuh siswa yang seperti apa gitu. Dan mau masuk dunia content creator nih sepertinya Andrew nih. Rencana sih iya ya Bang. Rencana iya. Kenapa pengen masuk ke dunia content creator? Karena kalau content creator itu yang pertama tuh kreatif Bang ya. Iya, kedua betul. bisa mengekspresikan gimana diri kita ke orang lain. Iya. Dan ketiga mungkin bisa jadi sumber cuan ya Bang ya, content creator itu. Kamu sepertinya mencari cuannya nih Andrew. Iya betul. Karena banyak konten kreator itu bisa dapat penghasilan dari sana. Tapi ya kalau aku selalu sih mengingatkan kayak konten kreator tuh jangan terlalu jangan terlalu fokuskan kali ya Bang, jadi pokok. Iya, jadi pokok utama jangan sampai gitu. Kalau bisa cari yang lain juga gitu maksudnya. Terus memang kalau Andrew sekarang kan prestasinya juga banyak nih. Terus apakah nanti isi kontennya prestasi kamu semua pamer-pamer medali gitu? Apa nanti isi kontennya rencana? Kalau isi kontennya edukasi ya Bang ya. Edukasi apa tuh? Seperti apa? Edukasi kalau kemarin ini kan yang Ramudo ya Bang ya. Kayak Putih Tata kemarin kan Putih Bungsu dia. Nah, iya betul. Putih Bungsu. Kalau itu kan Ramudo. Iya, kalau kamu apa? Ramudo mungkin edukasi tentang budaya ya Bang ya. Tapi dengan cara yang berbeda gitu loh Bang. Kayak cara yang heboh. Jadi orang nonton pun juga tertarik buat sampai akhir gitu loh Bang. Oke. Yang berarti dengan cara yang heboh. Yang heboh cara yang nih berbeda dari orang lain. Oh, berbeda dari orang lain. Kalau yang biasa kan salam langsung ngasih materi gitu. Nah, iya. Bosan Bang. Kaku banget gak sih jadinya? Iya, betul. Ibaratnya kalau opening tuh mereka biasanya kayak, "Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Langsung ngasih materi. Ngasih materi gitu. Bosan nonton udah ketinggalan zaman gak sih? Ketinggalan zaman. Kamu nanti rencana yang gimana tuh? Yang lain dari yang lain ini seperti apa nanti? Bisa kamu bayangkan gak? Kalau untuk opening ya Maya, itu ada ciri khas kita sih Bang. Yang berbeda dari orang lain, misal kayak ngelompat segala macam ke teriak atau kamu salto ada gimmicknya gitu loh Bang. Iya, betul. Gimmick itu perlu, penting karena biar orang tuh ngenalin kita Bang. Iya, ada hooknya juga, betul. Terus nanti isi konten kamu tentang edukasi. Ada nggak sih nanti tentang kayak yang viral-viral gitu, itu yang kamu bahas juga kan nanti di isi konten kamu? Kalau untuk viral mungkin kemungkinannya ada ya Bang ya, tapi nggak jadwal juga sih Bang, karena tergantung pelajaran sekolah kan juga full ya Bang ya. Oh iya, kamu kelas berapa sih kalau boleh tahu? Masih kelas SMP Bang. Kelas SMP. Apalagi sekarang kan ada TKA ya Bang ya. TKA itu apa? Ujian nasional. Oh iya. Kan nggak lapor lagi sekarang. Iya. Nilai TKA. Iya. Beda ya. Soalnya zaman aku dulu UN itu ya, Bang? UN ya. UN. Kamu tahu aja ada UN ini sepertinya. Sama aja sih Bang, tapi nama aja diubah jadi TKA. Oh, nama diubah jadi TKA. Oh, apa sih kepanjangannya? Tes kemampuan akademik. Sama aja kayak UN sih Bang sebenarnya. Oh, samanya kayak UN ya. Deg-degan juga ya, tapi iya Bang ya. Deg-degan juga ya. Tapi kamu kalau misalkan di sekolah, kamu kelas 8 SMP. Mungkin masih ada 1 tahun lagi untuk menghadapi TKA lah. Iya. Itu
kamu ada gak sih mata pelajaran yang kamu sukai gitu? Kalau mata pelajaran sih semuanya suka ya bang ya. Masa iya semua suka mata Tapi pelajaran? kalau yang nggak suka itu mungkin fisika ya bang ya. Fisika, kenapa? Iya, karena fisika IPA kan ada biologi, fisika, kimia. Kalau fisika itu dia versi matematika, tapi versi lebih diribet-ribetin gitu. Ya, karena dalam kayak sigma segala macamnya. Ini kamu kayaknya anti penganut dari Isaac Newton sepertinya kamu nih. Kayak kamu agak kesel sama Isaac Newton kayaknya tuh. Kan ya, dia kan lambangnya banyak-banget gitu. Iya, Bang. lambang banyak Delta, banget. sigma segala macam. Betul. Kita tanya delta sigma itu brand root doang ya. Iya. Delta sigma itu aura sigma plus 1000 plus minus 1000. Oh iya, aura-aura. Aura-auranya. Tahu dong pasti begitu dong. Ya, apalagi kamu gen alpha ya kamu ya? Iya, gen alpha sih bang. Gen alpha ya kamu ya. Nah, ini ngomongin gen alpha ya. Karena kan di kalangan aku ya di generasi aku, kami menganggap gen alpha itu ibaratnya banyak brand root lah, apa segala macam. Oh iya, bocil-bocil ya bang ya. Iya, bocil-bocilnya. Ya kamu tau lah gimana Iya, bocil-bocilnya iya. kan. Paham lah kamu ya. Kamu tanggapan kamu gimana tuh sebagai gen alpha? Dibilangin kayak ini gen alpha apaan sih brand root? Kalau pandangan orang ke gen alpha-nya ternyata bocah kayak tung sahur gitu Iya, ya bang ya. betul. Pandangan orang ke gen alpha, tapi kalau menurut aku sih bang ya, nggak semua juga kayak gitu loh bang. Iya. Karena yang rata-rata kayak gitu tuh yang rata-rata umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun gitu loh bang. Karena dari awal mereka kan nonton YouTube terus dari kecil loh bang. Nah iya. Muncul kan tung sahur, makanya ada anak yang pakai baju kayak gitu loh bang ya, saking kenalnya gitu loh bang. Iya, makanya aku kaget kamu, kok kamu formal sekali hari ini gitu loh. Pakai batik gitu. Tapi kamu nggak pakai tuntung sahur kan? Enggak loh bang. Enggak. Ya, jangan sampai ya. Nah, kamu dibilang pernah nggak sih ada kayak mungkin saudara kamu atau sepupu kamu yang mungkin itu mereka tuh generasi Gen Z atau milenial mungkin apa? Kamu sering dibilangin apa sih Gen Alpha branded banget gitu kan? Nggak jelas banget. Ada Sigma lah, Aura lah, apa, Mewing lah, macam-macam lah katanya. Itu kamu dibilangin gitu gimana tuh? Kalau untuk saudara sih rata-rata gen alpha semua ya bang ya, belum ada yang kayak gen milenial, belum ada. Nggak ada sepupu-sepupu kamu ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau orang yang bilangin, yang orang luar itu ada yang bilang itu bang. Oh, dia bilang kayak gitu? Apa katanya? Dia lihat ini bukan Andrew ya bang, lihat anak-anak di pasar. Oh iya, pakai oke. baju balerina cappuccino gitu loh bang. Ini ada Balerina anak-anak cappuccino. cewek, Ah? dibilangnya gen alpha nih emang kayak gini ya semuanya. Oh gitu. Nah, Oh, jadi oke. emang yang rata-rata itu emang yang masih kecil-kecil sih bang ya, Yang masih yang kecil masih ya? bocil gitu. Oke, ya ibaratnya yang masih ya anak-anak lah, Anak kali ya, Bang. anak banget lah gitu. Yang kalau kamu kan itu kan remaja ya? Ya remaja sih bang. Masih remaja ya gitu. Tapi aku sebenarnya masih remaja. Iya betul. Iya, makasih Andrew. Andrew bilang remaja. Makasih Andrew. Oke, nah dari sekian banyaknya mungkin ada beberapa yang mengatakan stigma negatif ya, kita sebut seperti itu ya. Nah, kamu di sini berperan sebagai sosok yang mungkin apa ya, ibaratnya yang menyangkal stigma negatif itu dari peran kamu sebagai duta baca. Iya. Ada berbagai macam duta lainnya itu. Nah, itu peranan kamu tuh dalam duta baca itu sebagai apanya gitu? Sebagai yang mengkampanyekan kah atau apa? Oke, jadi kalau dalam duta baca ya bang ya, itu ya mengkampanyekan lah bang ya, karena kan masih anak-anak gitu loh bang ya. Iya, betul. Akses kita mau ngapain itu kan masih terbatas, terkunci. Tapi sebagai duta baca itu mungkin bisa ngajak teman-teman ngebaca ya bang ya. Ngajakin teman, ngajarin gimana cara nemuin buku yang pas untuk dibaca gitu loh bang. Oh, itu kamu. Oke. Karena prinsip Andrew kalau membaca itu jangan dijadikan kewajiban bang. Oh, wow. Oke. Ya, Itu kewajiban itu kan sesuatu yang harus dilakukan ya bang. Iya. Nggak peduli apapun wajib gitu. Iya, Harus. betul. Nah, ibarat aja ya bang ya, kita lagi capek, baru lelah, mau relax nih, mau main game, tapi ada satu kewajiban lagi, itu membaca buku. Kita capek tapi ya namanya wajib harus ya bang ya. Iya. Jadi membaca buku tuh ya baca, tapi nggak masuk ke otak gitu loh bang, karena kita udah dipaksa gitu loh. Berbeda dengan kebiasaan bang. Kalau kebiasaan itu emang udah dari Habit ya? diri kita yang mau gitu loh bang, kebiasaan. Jadi kapan kita bisa ada ruang waktu baca buku, nah itu masuk ke otak bang.
enak jadi relax baca bukunya. Iya, Berbeda berarti sama dalam kewajiban. konteksnya berarti dia gak wajib. Iya. Tapi gimana ya bisa dibilang Penting juga sih, penting, Bang. iya penting, Iya. perlu. Kayak sholat 5 waktu lah gitu Iya, kan. membaca buku tuh jangan Iya. jadikan kayak beban gitu loh, Beban, Bang. betul, Iya. betul. Ya karena memang kalau sekolah sholat 5 waktu kan memang dikatakan wajib gitu kan. Wajib. Dan dosa. Kita anggaplah seperti itu. Jadi membaca buku itu. Oh, tapi wajibnya itu ya Wajibnya itu jangan yang kayak dipaksakan enggak- gitu. Iya. Kayak sholat, kalau misalnya kan ada bisa dikodo ya bang ya. Iya, betul. Ada dalam perjalanan, dalam agama Islam kan diizinkan untuk boleh sholat dulu. Iya, kalau perjalanan betul. jauh itu Betul. bisa dimudahkan. Betul. Sama kayak membaca buku gitu loh bang. Iya, good idea, bagus. Cara metodenya bagus, saya suka. Tidak mewajibkan membaca buku itu, tapi wajibnya itu nggak Wajib tuh nggak buat kayak dia yang jadi terbebani terkunci lah beban banget gitu loh, Bang. Iya, betul. Tapi aduh, ini kita sama-sama deh ngeliat visual kamu sebagai duta baca sama prestasi-prestasi kamu lainnya. Karena ada visualnya nih. Berikut visualisasinya untuk Anda di sana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Artinya tadi dah kira-kira di sana. Itu tadi kamu ada sertifikat dikasih sama Bapak polisi tadi, itu apa? Iya itu piagam penghargaan bang. Untuk apa? Itu apa? Piagam penghargaan tuh tibanya kalau orang juara kan mesti piala ya bang. Ini nggak cuma piala tapi kayak ada bukti. Iya, bukti. Oke, Bukti ya, ada tahu, tangan tahu, polisinya tahu. bang. Kalau ini asli. Iya, gitu. itu Dia dalam memang pernah. rangka? Dalam rangka lomba itu bang, kampanye lalu lintas. Oh, kampanye lalu lintas. Oke. Itu kampanye lalu lintas itu kamu sebagai apanya tuh? Sebagai yang menyerukan pemimpin kan lomba kemarin itu bang ya. Jadi tim Andrew tuh kan pakai metode PBB bang ya. Oh, Sama PBB. Yal-Yal gitu, Oke. variasi. Oke. Nah kebetulan Andrew yang ngelatih, Andrew juga yang memimpinnya gitu loh bang. Oh, keren. Kamu yang ngelatih, kamu juga yang apa? Kamu bisa ngelatih orang buat PBB itu udah belajar dari mana kamunya? Jadi ini berawal dari SD bang ya. Oh, dari SD. SD Wah. itu ada bang pernah dengar bang nama itu polisi cilik. Aku tahu, tapi aku nggak pernah. pernah menjadi polisi Iya. cilik, ya nggak pernah. Nah ini Aku tahu waktu polisi cilik. itu kan mereka polisi cilik ya bang ya. Tapi gara-gara 1 juta bayar nih bang. Oh. Jadinya pending dulu lah nanti aja. Oke. Dan Terus, ini momen yang paling mungkin beruntung banget ya bang ya. Jadi dulu tuh kurang guru mau ambil minum, Oke. mesti botol minum. Oke. Tiba-tiba pelatih pocil itu ya Iya. ngemanggil bang. Oh, Ada oke. guru yang rekomendasiin Andrew, kalau Andrew ini bisa kok suara keras gitu kan. Oh. Di tesnya langsung di orang guru tuh bang. Oh, iya. Di tesnya langsung depan guru ya. Iya. Jadi kan, wah duh kok tiba-tiba banget deh gitu bang. Di tesnya oke lah dijalanin. Nah pulang rumah tiba-tiba mama langsung bilang gitu bang, kamu jadi ke pocil lah. Kan kaget ya bang ya, loh kok tiba-tiba gitu Tiba-tiba loh. banget gitu. Karena kan 1 juta ya bang ya. Oh pending dulu biaya mahal banget gitu. Iya, mahal banget gitu. Pulang rumah nggak tahu apa-apa, Drew bisa ke pocil lah latihan langsungnya. Tuh kaget ya bang ya, karena teman-teman tuh udah tes gitu loh bang, udah ada tesnya seleksinya ya. Wow. Andrew nggak ada seleksi gitu loh bang, langsung jadi latihan, langsung jadi Kamu daftar fast komandan. tracknya ya, ibaratnya. Iya gitu loh bang. Teman-teman tuh langsung kaget ya, kok tiba-tiba siapa jago kok. Oh, dibilang gitu. Terus, Iya. terus teman-teman yang lain gimana ngeliat kamu tiba-tiba kayak begitu? Ya kaget ya bang ya, kaget. Sama ada yang kayak kocak gitu lah perasaannya bang, karena Andrew tiba-tiba aja datang gitu ya bang ya. Iya. Nah, jadi dari situlah bang pertama kali belajar tentang PBB, Oh, variasi segala macam. oke. Karena lomba itu 2 tahun ikutnya bang. Wih, 2 tahun lama ya ternyata ya. 2 tahun ya. Yang pertama itu gagal harapan 1 dapatnya. Oh, oke. Yang kedua alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah. Terus ya, nanti kedepannya ada ikut lomba itu lagi? Lomba yang sama? Kalau lomba PBB Indonesia ada ya bang ya. Ada. Tergantung dari sekolah juga sih bang ya. Tergantung sekolah juga ya gitu. Nah, kamu dengan saking banyaknya mungkin beberapa ada yang mengatakan kamu padat sekali atau gimana gitu kan. Itu kamu mata pelajaran kamu gimana tuh? Apakah ada yang tertinggal atau gimana? Kalau untuk
mata pelajaran ada tertinggal ya bang, pasti ada yang tertinggal. Ada tertinggal masih. Iya. Jujur sekali. Jujur aja bang ya. Apa itu? Kalau kayak acara formana segala macam tuh absen. Absen? Pasti 4 mapel tuh tinggal semua bang. Astaga, buat mata Tapi pelajaran. untuk ngejar tinggalan tuh makanya jadi ikut les bang. Oh, kamu ikut les. mapel. Oke. Jadi di les tuh belajar dulu, biar besok sekolahnya walaupun nggak hadir atau ada izin bisa udah paham, udah ngerti gitu loh bang. Oh, oke. Berarti les mata pelajaran apa kamu tuh? Salah satunya? Semua mapel ya bang. Semuanya. Iya, jadi wow. dia satu tempat les tapi semua mapel gitu loh bang. Berarti, wah pusing nih jadi kamu kayak Andrew. Aku kayaknya kalau zaman-zaman sekolah apalagi ya, you know lah kalau yang cowok apalagi ya, biasanya tahu, pulang tahu. sekolah main gitu, kadang ke warnet gitu kan, kadang main game, makan, tidur ya, ngerjain PR ya, setidaknya kayak gitu. Dan tidak sepadat kamu deh, Andrew. Kamu capek gak sih dengan kepadatan kamu gitu, disuruh les, ikut pula ajang yang ini apa Kalau dan bilang sebagainya? capek ya bang ya. Iya. Tapi dari capek itu dapat pengalaman yang menarik gitu loh bang. Oh oke, kamu juga nyaman. Senang, nyaman, kayak senang. Kayak ikut lomba duta, misalnya ada orang muda putih bungsu tak baca, itu ya lelah. Tapi pas kita udah selesai, nah itu enak, kayak lega gitu loh bang. Terbayarkan ya? Iya rasanya terbayarkan, ya? lelah yang terbayarkan tiba. Oh oke. Tapi nanti kamu dijadiin kalau kamu misalkan jadi content creator lebih padat lagi dong? Iya dong bang, karena kalau content creator tuh kan harus rajin ngupload ya bang ya. Iya betul. Tapi Maksudnya sekarang apa? sih dipikir-pikir dulu ya bang, diatur dulu. Iya pikir-pikir dulu deh kayaknya deh kalau jadi content creator deh. Kalau menurut aku ya mungkin fokus sekolah dulu kali ya. Fokus sekolah dulu sih Fokus bang. sekolah dulu. Apalagi mau masuk SMA ya bang ya. Iya mau masuk SMA ya. Kamu udah bikin SMA ya? Padahal kelas 8 ya. Enggak lah bang, karena TKA itu loh bang Iya, yang TKA itu dipikirin ya? ya. Iya. Kalau nilai rapor sih masih aman ya bang ya, tinggal Alhamdulillah ngejar ya. nilai rapor. Oh, oke. Emang nanti rencana setelah lulus SMA nanti maunya jadi mau ikutan Iya, angkatan Taruna, kah, polisi gitu loh, Bang. Oh iya itu. Langsung ke situ ya. Iya, jadi udah dibekalin dari sekarang bang. Oh oke. Berarti kamu semi militer ada paham lah ya. Oh oke. Nah ini ngomongin soal apanya? Duta membaca. Duta membaca itu kan banyak ya. Ada baca novel, baca komik, Komik, baca artikel. artikel. Iya, itu kamu di segi baca apanya? Baca bukunya kah atau apanya yang kamu ibarat itu yang kamu gencarkan ke orang-orang itu buat Kalau ayo yang kita baca Andrew buku gitu. gencarkan sebagai duta baca tuh yang pertama dari first step dulu ya bang ya. Iya. Gimana cara kita tuh biar suka sama buku. Oh, oke. Nah, yang Andrew aja kan bang prinsip Andrew tadi, yang jangan jadi kewajiban tapi jadi kebiasaan. Iya. Nah, kebetulan di sekolah kan OSIS ya bang ya. OSIS kan harus bikin proker segala macam gitu ya bang. Iya betul. Sebagai Astaga, duta Andrew, capek baca. sekali jadi kamu. Sebagai duta baca tuh kan terpikir, loh kenapa nggak bikin duta literasi di sekolah gitu. Oh, oke. Jadi diusulkan ke pembina, nah, alhamdulillah setujui bang. Nah, jadi dari proker itu untuk bikin duta literasi. Nah alhamdulillah duta literasi itu bisa untuk ajaran cara membaca bang. Oke. Nah dari duta literasi barulah ke teman-teman sekolah bang. Oke. Karena kalau orang ke pustaka sekolah itu itu cuma ngadem di AC aja Ngadem tuh, di Bang. AC. Karena yang ada AC sekolah itu kan ruang guru. Iya, perpustakaan. tata usaha. Iya, tata usaha, betul, Yang betul, paling betul. bebas antar jika kan pustaka ya bang, yang paling bebas Iya, bisa masuk. betul. Mereka masuk baca buku. Iya. Nah pergi ke belakang, mereka baca buku tapi santai gitu bang. Iya. Nanti bel masuk, nah keluar lagi. Ibarat Ngadem. ngadem aja gitu Lupa loh, Bang. ngadem ya di sana. Nggak ada baca buku, mereka ngambil buku ya untuk tidur gitu loh bang. Untuk tidur ya, Jadi jadi bantal. Ah. Betul. Jadi bantal mereka. Astaga, malah kadang ada yang makan lagi di sana. Iya kan? Betul. Ada yang makan kan pasti biasanya. Mereka bawa botol minum gitu kan, bawa susu disembunyiin dalam kantong. Iya, di kantong. Aduh, astaga. Iya, mau dibilangin ya kita kayak gitu juga kadang. Aduh, macam betul aja lu gitu. Oke, berarti kamu mengajarkannya itu ibaratnya bukan menjadikan itu kewajiban tapi menjadi sebuah kebiasaan. Iya, Bang. Betul. Tapi kan orang kan biasa ada cocok-cocokan biasanya sama buku. Kamu mencari orang ini orang tipikalnya cocok nih sama buku kayak gini. Itu kamu melihatnya dari segi apanya Itu dari ngajak baca buku sih bang ya. Kita ngajak buku misalnya Andrew suka baca novel. Nah waktu kita ajak baca bersama kita lihat tuh bang orang nih suka atau nggak suka gitu loh bang. Oke. Karena kalau mereka tuh cuma ngeliat aja dan mereka nggak tarik sama novel gitu loh bang. Iya, oke. Nah Andrew coba lagi baca komik. Baca komik kenceng deh bang. Oh, kenceng deh baca iya komik iya. nih. Baca karena dia suka di komik. Nah gitu loh bang. Oke. Jadi emang first step baca itu emang harus cari buku yang kita suka dulu sih bang, yang cocok. Apapun itu ya. Apapun itu ya. Oke. Nah kalau misalkan
di satu in case ya kita sebut, kamu kan sebagai duta baca juga, sebagai duta literasi juga. In case nih dalam sebuah kasus ibaratnya orang itu nggak mau baca sama sekali, nggak mau baca sama sekali, kayak ibaratnya baca. Udah diajak banget nggak mau diajak, juga, nggak mau ngeyel. juga gitu, ngeyel pasti ada dong. Ada banyak. Sekolah aja contoh ada bang. Ada ya. Mungkin teman-teman kamu siapa gitu. Itu kamu cara metode pendekatannya seperti apa tuh biasanya? Kalau cara motif pendekatan kalau kita bilang baik-baik kan, goyang li sok lo maaf kan gitu ya bang. Anak-anak ngomong ya bang ya, orang-orang sekolah kan gitu, ada yang ngeyel. Kadang-kadang kan. Nah itu ya santai aja dulu, biar aja kan dulu. Nah tapi setelah itu kita lihat tuh bang, kalau teman-teman lain baca buku, dia nggak baca buku kan, jadi dia kan kayak tersendiri gitu ya bang. Oh iya, dia merasa sendirian enggak, ya. gitu, bang. Iya. Nah di situ baru jalan bang. Kita ajak baca buku, baca buku, stek sih nak ada. Nah dia kalau mau nggak mau ya ikut ya bang ya. Karena dia udah sendiri nih bang, nggak ada lagi yang mau gitu kan. Iya betul. Nah diajak lama-lama pasti mau. Walaupun dikit aja nggak apa loh bang, dikit aja nggak apa. Yang penting mau baca buku. Dah. Iya betul. Baca komik deh gitu. Baca komik pun nggak apa, komik main-main nggak apa. Yang penting baca buku aja dulu. Baca buku aja gitu. Oh iya betul. Tapi ketertarikan kamu sama buku itu sejak kapan sih kalau boleh tahu? Ketertarikan tuh yang dari awal di novel Laskar Pelangi itu bang. Oh Laskar Pelangi, Andre Hirata. Karena kalau novel tuh kan tulisan ya bang ya. Iya Banyak tulisan. Awal tuh bosan. Tapi gara-gara waktu itu lagi bosan banget ya bang, nggak ada bisa main-main segala macam. Ada buku dibaca, ternyata mantap loh ya. Enak juga ngebaca gitu loh bang. Nah siap tuh kebetulan sepupu ada komik, ngebaca komik. Komik apa? Lebih menarik juga, ada gambarnya gitu loh bang. Oh, itu umur kamu berapa tuh? Umur kelas 4 SD lah bang. Oh kelas 4 SD. Oh baru-baru tuh komik, baru-baru tuh baca ya. Iya. Karena kalau ngebaca itu kan di internet ya bang, banyak. Iya betul. Tapi gara-gara dari itulah baru tertarik sama buku. Oh komik apa yang pertama kamu baca? Komik Naruto bang. Oh Naruto. Karena punya sepupu ya bang ya, punya pertama kali ngindal komik. Masih ingat nggak itu yang arc apanya? Yang cerita pas kapannya? Yang itu waktu yang kalau di filmnya yang Shippuden sih bang, Naruto Shippuden. Oh Shippudennya. Karena waktu itu nggak dari awal baca komik yang pertama kali bang, itu pas di pertengahan. Cuman tertariknya karena ada gambar-gambar segala macam, maka tarik. Nah barulah nyari komik kan. Oke. Kalau aku pertama kali aku baca komik itu dari komik Dragon Ball. Yang tahun 1999 tuh ya bang? Ya betul 99. Kamu tahu banyak ya ternyata ya. 99 betul. Pas banget. Tapi aku baca bukunya nggak 99 juga. Tapi pada saat itu sama kelas 4 SD juga. Baca komik Dragon Ball, terus Kung Fu Boy, baca di rumah tuh ada komik Kung Fu Boy itu udah selumaris kotak tuh, udah dari chapter volume berapa tuh. Udah full chapter ya bang? Full chapter tapi nggak selesai sampai tamat gitu. Tamat gitu. Karena jadi aset lah, jadi pokoknya sekarang cara membaca peninggalan berharga peninggalan banget, iya, peninggalan banget itu memori banget buat aku tuh kalau baca komik lagi. Aduh jadi pengen baca komik aja sih ya gitu. Nah ini kamu kan suka membacanya kan dari baca novel Laskar Pelangi Andre Hirata. Tapi untuk sekarang kamu lebih suka senengnya itu baca apa? Bernovel kah? Untuk komik sekarang kah? sih komik sama buku pengetahuan. Tapi buku pengetahuan tuh yang dulu lebih suka tertarik yang kuno-kuno gitu loh bang. Oh sejarah? Sejarah. Ensiklopedia? Ensiklopedia suka, tapi ensiklopedia itu monoton banget bacanya bang. Iya betul sih. Tulisan ngasih ilmu tuh monoton, nggak suka. Iya betul. Enak bacanya bang. Dia enak baca betul. Betul. Apalagi diksinya iya, banyak pusing banget ya. gitu bang. Iya banyak tulisannya banget kecil-kecil diksinya. lagi. Betul, kecil lagi. Udahlah kecil-kecil diksinya. Banyak, karena kalau baca tulisannya itu udah menyerah dari awal gitu bang. Udah capek aja gitu rasa baca. Belum volumenya yang belasan tebal volume gitu, tebal lagi kan, dibuat lagi. Aduh bener-bener deh. Itu makanya kita membaca itu iya sesuai keinginan kita aja lah. Mau baca apa gitu. Serah mau baca apa, yang penting itu positif ya. Betul gak sih? Oke dulu kita break sebentar ya karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Jadi di sana jangan kamu tetap bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya.
Kembali lagi Dusana bersama kita di podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko Tampe Dusana. Dan Dusana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal jadi sirah @TVRI Sumbar. Sama bisa ditonton melalui TVRI Klik, di download melalui App Store dan Play Store handphone Dusana kasadonyo. Oke, Andrew, ini kamu kan ibaratnya kan jara-jara nih anak masih kelas 2 SMP atau Masih masa-masa kelas remaja. 8. Iya, masa-masa remaja biasanya ya gitulah. Hormonnya lagi tinggi-tingginya gitu kan, hormon endorfin apa segala macamnya gitu kan, karena masih pengen diakui lah, pengen masih mencari jati diri dan lain sebagainya. Nah, melihat mungkin ada anak-anak yang tawuran, sempat viral ya dulu ya gitu ya, sempat viral dulu ada yang tawuran segala macamnya. Nah itu kamu sebagai anak yang salah satu yang berprestasi juga, ya ibaratnya ya cukup berpengaruh lah mungkin di sekolah kamu sendiri gitu. Kamu ada nggak sih bilangin ke teman-teman kamu gitu? Kalau dulu kan sebelum baca ini kan ada duta anti kekerasan ya bang ya. Iya betul. Jadi kebetulan waktu itu Andrew ada undangan ke sebuah sekolah, tapi jangan disebutin lah ya bang namanya. Iya, oke. Ada sekolah. Kebetulan situ ngisi P5 bang dengan tema jangan membuli. Oh jangan membuli, oke. Nah, pas waktu ke sekolah itu ya bang, ini jujur aja bang ya, anak-anak itu emang nakal-nakal gitu loh bang. Emang nakal-nakal kamu nakal-nakal. Emang saya akui itu bang. Yang anak-anak emang karena Andrew ngelakuin juga nakal. sering bertemu orang-orang kayak itu bang, udah sering. Oke. Karena sebagai duta ya harus bisa sama segala kondisi ya bang ya. Iya. Bahkan waktu situ tuh ada borokok itu loh bang, lagi musola itu bang. Astagfirullahaladzim. Lagi musola. Kan partner Andrew kan Kahura lah bang. Iya. Itu kan udah semansar, udah SMA. Oh udah SMA, oke. Jadi dia kan tipikal cewek yang glowing ya bang. Oke. Waktu kemarin itu anak-anak ini kan laki-laki tuh bang, laki. Mereka tuh waktu Andrew ngomong ada yang berisik. Giliran kakak yang partner Andrew ngomong, dia anteng semua bang. Oh oke. Astaga, kan kaget. Mentang-mentang ada yang gitu. Iya. Anteng gitu loh bang. Iya. Bahkan Capseka pun waktu sampai cerita bang ya. Kalau sini emang susah ngaturnya. Kayak anak-anak itu emang makanya kita tangkap ngerokok. Nah, gitu. mungkin emang semua sekolah ada gitu kali ya bang ya. Iya, memang ada ya tipikal-tipikal. Karena semua sekolah itu pasti ada yang nakal, ada yang berprestasi gitu. Betul. Nah, waktu situ tuh sama anak nakal tuh. Nah, alhamdulillah gara-gara sama ada partner yang juga nih bang ya. Mereka bisa anteng loh bang. Nah, walaupun ada ceme-ceme ya bang ya. Kalau orang Minang kan ceme-ceme. Ceme-ceme-nya ya. Iya. Kita ngasih menteri kan masih seumuran tuh bang. Seumuran yang sama mereka bang. Masih kelas 7 kan. Masih kelas 7 mereka juga kelas 7 semua bang. Oke. Dia ngasih materi, ngadeng-ngadepin nakal-nakal gitu sebenarnya kesabaran yang paling utama. Karena anak-anak itu kan diolok-oloknya ya bang ya. Kayaknya kalau aku jadi kamu kayak nggak sabar kayak itu. Kutuku lo. Gelegaman pengkalanganku ini. Tapi sabarnya gitu bang. Iya itu sabar aja. Karena Iya, dari mereka itu tuh ada reward sih bang. Karena anak-anak kenceng kalau ada reward gitu bang. Oh iya. Itu dari sebelum dari rumah tuh udah siapin reward sama partner dulu bang, ada uang. Ada uang. Ada kue gitu bang. Patungan kami buat ngasih. Patungan berarti uang pribadi dong? Iya uang pribadi. Wow, keren kamu. Tapi setelah itu ya dapat honor bang. Oh ada honornya. Iya, jadi balik modal gitu. Nah kebetulan mereka masuk gitu loh bang. Oh mau ya? Ya, sesudah Indro pulang dari sana, alhamdulillah Indro pantau-pantau IG sekolahnya. Nah P5 lancar tuh bang. Bahkan mereka sampai membentuk duta anti kekerasan di sekolah sendiri loh bang. Ada dampaknya ya? Ya, udah paham mereka bullying tuh gimana. Oke. Iya karena memang bullying tuh seperti yang kita lihat, jangankan itu yang udah kuliah. Ada sempat salah satu beritanya di Bali kalau kamu tahu. Oh iya, yang apa ya? Itu Timothy yang itu kan ibaratnya kan dia dibully juga ya bang ya. Iya. Gara-gara nggak bisa terlalu pandai berteman ya. Iya, dibilang nggak bisa terlalu pandai berteman atau gimana lah. Tapi aku ngeliat yang Timothy ini kayak ya biasa memang orang pada umumnya lah gitu kan. Ya biasa aja gitu. Tapi kenapa harus dengan dampak bully dan lain sebagainya bisa sampai meninggal dunia bang ya, wafat. Sampai wafat dia itu emang besar dampaknya besar banget. Dan alhamdulillah yang tempat kamu melakukan kampanye itu ada dampaknya. Ada dampaknya. Itu selain mereka buat duta literasi di sekolah sendiri, itu apalagi tuh yang kamu kerjain itu berdampak besar banget ke lingkungan? Dampak besarnya itu waktu itu kan pernah ke panti asuhan tuh bang. Panti asuhan. Duta anti kekerasan tuh ngasih materi. Dan alhamdulillah anak-anak panti asuhan tuh yang dari awalnya mereka tuh kayak
kayak sedih itu ya bang ya, nggak semangat gitu loh bang. Nah alhamdulillah kader kami yang teman-teman sebaya mereka, kalau kan ke Penisngar rata-rata kan orang-orang besar ya bang ya, kunjungannya kan orang-orang besar, dari dewasa lah gitu. Dewasa lah ya. Jadi mereka tuh kayak ya ikut dah selesai. Dan sama kami bermain gitu loh bang. Bermain karena masih seumur kan, kami ngerti banget apa yang mereka perlu. Iya, paham lah. Sama teman-teman yang lain juga bang. Itu mereka senang bang. Senang mereka bisa senyum kembali itu, dan mereka senyum tuh kayak suatu kesenangan juga bagi kami gitu loh bang, yang datang berkunjung gitu loh. Ya betul ya, ibaratnya kita bisa buat bahagia orang loh gitu rasanya. Itu senang banget, apalagi amalannya luar biasa ya itu ya pahalanya. Nah ini kamu mengingat juga dengan banyaknya aktivitas kamu juga dan mungkin juga dengan title kamu dan sebagainya. Itu kamu merasa ada nggak sih ibaratnya yang mungkin teman-teman kamu yang cengin atau gimana, yang mencemooh gitu, wih Andrew apa sih gitu kan, kayak kaku banget kayak apa tuh. Nah itu tanggapan kamu seperti apa tuh? Kalau tanggapan gitu kan kemarin kan siap lomba duta anti kekerasan ya bang ya. Iya, itu pasti dicengin banget dong. Itu baru pengumuman sekolah. Tiba-tiba tuh ada yang ngomong, wih Nuru, duta anti kekerasan kok abang kayak kekerasan, kok tolongan atau kan CME di bawah bang. Iya, satir ya dia. Mereka kayak mencemeh gitu kalau orang Minang bilang ya bang. Gara-gara yang duta anti kekerasan gitu loh. Dia kena kekerasan dikit, duta anti kekerasan tuh Oh gitu. Di situ ya senyumin aja bang. Karena apa mereka gitu bagi Endro nggak ada dampak, nggak kenapa-napa kok mereka menghina. Emang bagi aku ngapain gitu? Mantap, masih biasa-biasa aja kok. Mantap. Iya. Biar aja gitu bang. Senyum aja. Iya diam kamu raya jelata gitu. Oke, diam kalian yang tidak berprestasi, asik. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Andrew ya, saya agak julid orangnya. Tapi jangan gitu ya teman-teman, jangan gitu ya. Be humble ya, saya humble ya, keep calm ya, saya humble ya gitu. Tapi kamu nggak ada mikirin banget ya? Nggak ada mikirin banget perkataan gitu. Karena itu asalkan nggak ada dampak Andrew ya diam aja bang. Gitu. Tapi kamu kayak ngelaporin ke guru pun nggak ada sama sekali ya? Nggak ada ya. Karena kalau guru tuh malah bikin masalah sih bang. Andrew nggak suka orang itu yang besar masalah, nggak suka. Iya, padahal ya ini ya sebatas kayak segitu ngadu ke BK enggak gitu ya. Masih santai, ini mesti masalah kecil gitu loh bang. Iya betul. Jangan diperbesar gitu. Iya betul. Iya kadang-kadang memang tipikal yang murid mungkin mereka sudah punya power, sudah punya dapat itu segala macam kan, sudah merasa kayak sekolah itu pacit sama saya nih gitu. Tapi kamu malah memilih humble, memilih untuk diam aja, santai aja. Ya paling mereka diam sendiri paling nanti, iya kan? Mereka tuh ngebosan juga, ngapain ngomong sama orang yang nggak balas gitu bang. Iya betul lagi kan. Mereka sendiri yang capek. Iya mereka sendiri yang capek kan. Iya, apalagi orang itu, apalagi anak-anak itu biasanya nggak suka kalau dicuekin gitu kan. Paling nggak suka banget dicuekin tuh. Pasti mereka bakal berhenti sendiri. Iya. Nah, oke, ini hobi kamu kan sekarang, bukan sekarang sih, memang dari dulu membaca ya. Membaca ya. Nah, selain membaca ada nggak sih hobi-hobi kamu yang lain? Ada bang, olahraga. Apa itu? Basket. Wih, anak basket bro. Kita anak basket juga. Sama aku basket juga. Dulu main basket juga SMA. Kamu main basket sejak kapan? SMP kah atau kapan? SMP SD bang, kelas 6. Oh iya, kelas 6 SD. Dia main basket. Karena kalau nyari hobi baca tuh monoton banget. Pengen yang segar-segar gitu loh bang. Oh iya, segar-segar buat tubuh ya. Iya. Karena kalau olahraga itu entah kenapa bang, olahraga kan capek bang. Tapi nggak terasa capek itu, seru banget bang. Iya betul. Apalagi main basket kan, kalau udah pandai itu dasarnya tuh ketagihan gitu loh bang. Iya, fundamentalnya bisa ya. Itu ketagihan bang, karena dulu ikut olahraga basket pun diajak sama mama gitu loh bang. Oh mama main basket juga? Enggak. Oh enggak, ini mama main basket juga. Tapi lanjurin ikut ini lah, daripada di rumah aja gitu loh. Masih kegiatan. Awalnya takut nanti ada yang lebih hebat, nanti tuh diceng-cengin dan enggak dong. Gitu. Akhirnya tetap dipaksa bang. Loh kok ketagihan gitu loh. Sampai sekarang justru Andrew yang mau basket terus bang. Oh kamu mau basket terus. Oh apa? Kamu ikut klub kah? Di mana? Iya klub. Itu Andromeda bang, di GOR. Oh Andromeda. Ya, di GOR, bang. Yang ngelatih siapa sekarang? Coach Kiro, masih Coach Kiro. Iya. Oh, aku tahu beliau soalnya. Dulu aku juga gabung sama Andromeda, tapi sebelum Andromeda aku di Garuda HTT. Oh, Garuda. Iya, Garuda HTT. Itu dulu top banget. tim Padang sih, Bang. Untuk Andrew top tim Padang sih. Iya,
terima kasih. Iya, dulu aku sebelum di Andromeda itu di Garuda HTT. Tapi karena di Garuda HTT pindah karena sekolah aku juga SMA di Cengkeh dulu cukup jauh, jadi ya udahlah diganting aja gitu. Di Andromeda. Dulu Andromeda itu diganting. Diganting ya Bang. Diganting dulu Sekarang Andromeda. Diganting sekarang Denaf Bang, Denaf. Nama baru Denaf. Dinaf. Oh. Andromeda dulu kan ada juga diganting tuh Bang. Kan Iya. terbagi dua tuh Bang. Iya, Andromeda 2. Di Gor Ada itu sama di satu sama ganting satu. Iya, betul. Kalau diganting tuh ibarat masih bocil-bocil baru SBB baru belajar ya. Baru Bang, belajar, SBB. iya. Kalau yang di Gor ini kan udah abang-abangan ya Bang. Iya, ada apa-apaan Ada semua ya. pro ya. Iya, Bang. iya, iya. Nah, iya. situ Bang. Oh, di situ ternyata. Iya. Iya. Asik. Kamu posisi apa di basket? Posisinya apa? PG sih Bang, point guard. Oh iya, sama lagi. Kita nih kayak PG semua ya. Playmaker semua ya. Playmaker Ya. semua kita ya. Oh, oke. Sekarang menjadi pemain basket. Jadi pemain basket. Ada nggak nanti ke depannya mau ikut Kejurda atau Kejurnas atau apa? Kalau untuk basket ya mungkin sekarang masih sekedar hobi Bang ya. Masih sekedar hobi ya? Tapi untuk lomba mungkin pernah ikut, tapi ya belum pernah juara ya Bang sekarang ya Bang. Belum juara Belum ya. pernah. Sulit sebenarnya di Belum kota pernah, Padang Bang, ya. Agak Karena sulit yang sih. juara itu emang yang udah fokus basket gitu loh Bang ya. Iya, yang ibaratnya mereka tuh udah latihan Mereka tuh udah emang intens latihannya banget. tuh udah intens, Iya, sering. betul. Pulang sekolah langsung pergi klub latihan. Iya. Tiap hari. Nggak betul. ada latihan klub, pergi cari tempat gitu loh Bang. Cari tempat buat latihan. Nah, ternyata kalah sama orang kayak itu Bang. Iya betul. Yang itulah juara-juara biasanya Bang ya. Betul. Tapi kalau untuk SMP, untuk Kejurnas mungkin belum ada ya Bang ya. Belum ada ya, belum ada. Masih belum fokus ada sama sekolah bayangan. dulu ya. Fokus sekolah dulu ya. Nah, nanti cita-cita nanti setelah lulus sekolah nanti ambil akmil ya, akmil Iya, atau ambil akpol nasional. nanti. Iya, atau Ambil akpol. atau akpol. Nah, nanti kan banyak yang bilang ini tesnya sulit apa segala macam gitu kan. Kan kamu dari sekarang udah mulai persiapan. Iya, Ini kita udah. nih amit-amit lah ya, amit-amit Iya, kalau amit-amit lah. amit-amit kalau misalkan kamu nggak sampaian cita-citanya, apakah kamu mau melanjutkan kuliah kah atau bagaimana nanti? Kalau itu sih insya Allah tercapai ya Bang ya. Ya, insya Allah capai, amin Ya gitu. amin. Tapi kalau misalnya nggak capek, nggak ada akmil, nggak atau dakpol, tes lagi sih Bang. Terus lagi, oh diulang lagi, diulang lagi. Karena waktu di internet ada tuh Bang orang sakpol sampai 11 kali. Oh, iya. 11 kali loh Bang, 11 kali Betul. itu baru lulus Bang. Iya betul, Baru aku lulus. sering dengar cerita begitu. Baru 11 kali bolak-balik gagal, alhamdulillah keterima Bang. Keterima ya, dengan konsistensinya ya. Iya. Jadi emang kita sekarang di internet apa saja yang perlu dipersiapkan gitu. Sekolah kedinasan tuh kayak ngapain aja yang dipersiapkan berkas-berkas segala macam. Nah, itu udah mulai dipersiapkan sekarang Bang. Oke. Dari mulai tes IQ-nya juga udah Terus mempersiapkan itu juga. kan terus pelajaran ya Bang ya sekarang. Bahkan abang-abang yang dulu kelas 9 itu ada bilang kemarin ikut Taruna itu IQ-nya susah banget. Oh iya itu memang benar. Tes IQ memang sulit memang. Susah banget soalnya. Susah banget. Nggak kebayang gitu Bang. Nggak kebayang itu susahnya. Oke. Nah makanya ditanya emang susah apa sih? Di kita kan bayangan soalnya. Oh Iya. ini. Nah dipersiapkan sekarang tuh Bang. Oh, gitu. Ya. Tapi aku memang akui itu tes IQ semuanya. Aku kan juga pernah beberapa kali ikut ya. Tapi memang tes IQ-nya kalau menurut aku terbilang sulit. Tapi alhamdulillah aku lulus juga pada saat tes IQ-nya. Cuman ya sayangnya pada saat mungkin pantoknya apa segala macamnya mungkin di rankingan kali ya. Iya. Di rankingan. Nah itu kan banyak banget lika-likunya ya. Persiapan kamu kan juga udah SMP Iya. apa. Nah terus melihat orang tua kamu dengan kesibukan kamu sekarang itu ada nggak dikasih nasihatin atau nggak disuruh istirahat apa segala macam dengan kesibukan Ada dong kamu Bang. sekarang? Itu apa tuh? Waktu kayak contoh kemarin ya Bang ya. Nah, Waktu baru seminggu waktu lomba yang di center itu loh Bang. Nah jadi itu kan ada ikut opsi nih Bang. Opsi Olimpiade Pencaksilat Indonesia. oke. Nah lomba itu hari Kamis kemarin ya Bang. Lomba hari Kamis. Oke. Hari Kamis. Baru dong berarti ya? Baru Baru ya? Bang. Nah 3 hari sebelum itu yang Senin Selasa Rabu, Endro udah pelatihan Bang untuk opsi. Oh. Nah yang untuk sementara lomba hari Kamis yang ngelatih timnya juga Endro gitu. Bang. Iya. Nah itu kan susah gitu Bang. Makanya pengen nasihatin, makanya jangan ambil lomba terlalu banyak gitu. Iya. Kamu Kamu sih lagi. yang lomba kampanye kemarin tuh juga guru yang manggil Bang. Oh, guru yang manggil. Berapa dari guru Endro bingung kan gimana cara kan itu juga pengalaman pocel dulu. Ada panggil. Nah, tipe Endro tuh kalau udah guru yang nyuruh tuh entah kenapa mulutnya otomatis bilang, "Oke, Bu." Oke bisa entah kenapa gitu, Bang. Iya. Entah kenapa ya. Oke. Oke, terima. Pusing tuh, Bang. Nah. Harus bawa laptop sana kemari apalagi Iyalah. hujan ya, Bang ya. Iya, hujan bawa apalagi laptop kemarin, lagi nah. kan. Susah akhirnya setelah diskusi sama guru diatur jadwal. Iya. Nah, jam 7 sampai 10 saya sekolah dulu, Bu.
ngelatih tim. Asyik itu baru saya pergi ke pelatihan lagi Bu. Boleh kan Bu? Boleh. Nah, Untungnya pada saat alhamdulillah aja boleh Bang. ya di sana tuh juga dikasih apa ya, ibaratnya waktu senggangnya juga ada dikasih ya gitu, nggak terlalu ketat banget ya. Oke Endo, ini Endo kita lanjutin lagi, kita bakal break sebentar ya Endo. Jadi di sana jangan kemana-kemana dulu, tetap bersama kita di Podcast Sampai Motanya orang awak di Siko Tampe di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Tadi mau kasih dulu sana masih bersama kita di Podcast Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampe Edun sana. Dan tentunya masih bersama Andrew. Andrew, ini kamu kan katanya mau di apa? Nanti kalau setelah lulus sekolah SMA mau masuk Akmil atau Akpol. Nanti tiba-tiba kamu amin deh, kita aminkan aja ya. Amin. Dapat kuliah di Harvard atau Oxford, Waduh. gimana dong? Ayo loh, dikasih pilihan berat nih kamu nih, milih Itu Akmil berat kamu namanya. atau Harvard. Udah tinggal iya masuk di Harvard atau Oxford. Iya betul banget. Tapi cita-cita utama kita mau di Akpol gitu loh. Iya betul. Itu gimana tuh? Dilemanya gimana tuh? Gak bisa tidur nanti nih. Ayo loh. Kalau misalnya kayak itu ya Bang ya. Nah, Ya tetap fokus cita-cita sih Bang. Karena kalau ke Oxford sama Harvard itu kan untuk cita-cita mau jadi ke akademik ya Bang ya. iya betul, Mau dokter, akademisi, iya. Ya segala macam gitu-gitu. Tapi kalau mau jadi Akpol, ya tinggal dulu deh kesempatan emasnya gitu loh Bang. Oh, oke. Mungkin pada saat nanti setelah lulus akademik tarunanya baru masuk ke Harvard atau Oxford kali ya. Iya, ya kan? Karena ternyata kalau sekolah kedinasan tuh ya Bang ya, Aha. kalau SMA Tarunus itu kalau rata-rata beasiswa kuliah tuh emang diarahinnya ke Akpol gitu loh Bang. Ke yang militer. Ke militer. Ambil beasiswanya emang Iya, itu iya. diarahin. Karena itu spedisi dari kakak kelas yang dulu SMP juga dulu Bang. Oh. Kebetulan dia satu-satunya ya Bang ya. Di SMP yang di SMP Andrew bisa lolos ke Tarunus gitu loh Bang. Oh, wow. Nah, dan ternyata itu semua itu dari dia awal sampai lulus tuh dibayarin semuanya Bang. Bahkan sampai dapat uang saku 1 juta, 2 juta per bulan lah Bang. Wow. Bang saku Dapat ya. saku ya? Bang saku Enak 2 juta per banget. bulan. Nah itu intinya ya Bang ya. Kak gimana cara tuh Kak? Oh tes fisik deh. Oh, fisik. Pelajarannya jangan lupa. Iya. Karena pikir Andrew dia masuk Tarunus tuh mungkin ya udah lulus tes bayar semua sendiri ya biaya pribadi. Iya. Ternyata dibiayain loh Bang. Dibiayain Tapi juga? beasiswa dari awal sampai akhir. Dapat uang saku juga lagi. Jadi kayak terinspirasi aja gitu ya Bang. Inspirasi dari sana ya? Pengen juga lah gitu. Oh, oke. Itu makanya yang universitas ternama di dunia itu kamu tinggalin aja dulu Iya. gitu kan. Ambilnya yang Akwa yang sesuai dengan cita-cita kamu. Iya. Sekolah Tarunus. Oh, oke. Nah, karena tapi aku melihat dari kamu dari tadi kayak kamu cocok deh kalau jadi akademisi gitu kan, jadi akademik Iya. di bidang akademik gitu. Karena wawasan kamu apalagi dengan berkomunikasi seperti ini kan jarang-jarang ya ada anak-anaknya. Karena beberapa hari yang lalu mungkin aku dapat bintang tamu yang kayak aku tanya ini jawabnya satu, tanya ini jawab satu gitu. Capek tau nggak? gitu. Tapi kamu malah kamu penuh dengan wawasan, terus juga banyak juga gitu jawabnya juga lancar gitu, nggak aku banget gitu. Terus kamu melihat teman-teman kamu di sekolah kamu melihat kamu tuh seperti apa sih? Seperti apa sih gitu? Kalau orang yang ngeliat sekolah Andrew tuh ya Bang ya, ngeliat Andrew tuh kayak Iya. kalau dari teman-teman sih orang asik Oh, orangnya asik, Orang asik. asik ya. dan bilang bahkan di bahasa lagi belajar ya Bang ya. Waktu lagi matematika misalnya Bang ya. Iya. Lagi ulangan tapi ulangan tuh open book Bang. Open book, oke. Ih, Enggak enak ya, ulangan open book ya. Enggak ulangan sih ya, enggak ulangan sebenarnya. Nggak ulangan namanya itu. Nggak latihan Kalau ya. iya latihan itu namanya. Bahkan kami diskusi aja pun dibiarin sama gurunya gitu. Oh iya. Oh, latihan sih itu kayaknya. Tapi Karena zaman guru aku guru PL sih, Bang. Oh, guru PL. Oh, oke. MTK ada yang nggak tahu. Nah, Andrew itu di pojok mereka semua ngumpul Bang. Oh. Ih, nomor ini gimana caranya nih? Nomor gimana caranya nih? Oh. Nah, Kamu jadi gurunya itu kayaknya. ya karena kalau ngejelasin ke teman kalau untuk pelajaran ya Bang ya, itu tuh kalau pakai bahasa Indonesia sendiri ternyata mereka nggak paham gitu loh Bang. Oh, nggak paham. Nah, karena bahasa guru sama bahasa murid beda gitu. Iya, betul. Metode yang Andrew paham tuh beda, mereka Iya. paham juga beda. Emang cara. contoh nih soal apa gitu. Kamu ngajarinnya gimana tuh? Kalau Andrew ngajarinnya kalau ngomong sama si teman, ambil nih mah, masukkan ke sini. Oh. Ini kali. Nah mereka tuh ternyata kok. Oh, gitu. Itu mereka pusing ya Bang ya. Iya. Ada juga yang ngerti. Nah yang ngerti itu ternyata frekuensi main Andrew Bang.
Oke, berarti kamu yang biasanya juara kelas ranking 1 dong biasa di kelas nih kayaknya. Iya. Iyain aja dong, Andrew. Ini soalnya nambah orang kamu nanti nih. Iya. Berarti juara satu terus di kelas? Enggak juga sih, Bang. Masa iya? Waktu kemarin ini pernah juara 4 sih, Bang. Oh, pernah juara 4? Tapi di sekolah. Oh, tapi tujuan kamu memang di kelas itu juara 1 ya? Dengan 1 kalau terus. bisa juara 1. Iya, juara 1 kalau bisa. Itu keinginan kamu? Nah, jarang-jarang sih. Soalnya aku dulu pas apalagi zaman-zaman SD, ya ranking berapapun jadilah gitu. Cuman pas SMA baru deh, SMA saya Baru terasa fokusnya, Bang. iya, di SMA baru terasa fokusnya, terus terasa mau ngapainnya gitu kan. Jadi udah terus susun lagi. Dan SMA tuh langkah kita terakhir main-main ya, Bang ya. Ya, betul banget. Tapi nggak betul banget. main-main juga sih, Bang. Iya. Waktu udah kelas 2 SMA 3 SMA tuh harus fokus, Bang. Memang harus Kita. fokus, ya, karena itu di SMA itu mungkin bakal jadi titik di turning point Terakhir kalian. kita santai gitu, Bang. Terakhir kalian buat Karena bersantai. kedepannya Betul. udah Lain cerita Bang. itu soalnya. Itu menentukan kalian nanti pada saat kuliah itu bakal menjadi sosok Iya. pribadi yang seperti apa. Lulus nanti. SMA, lulus kuliah itu kan Iya. welcome to jungle gitu. Iya, welcome to the jungle, bro. Oke, Andrew, mungkin ini harapan kamu untuk teman-teman kamu, untuk para mungkin sebagai duta baca dan prestasi kamu lainnya. Apa sih harapan-harapan kamu untuk Kalau teman-teman lainnya? harapan Andrew ke teman-teman ya, Bang ya. Itu enggak cuma baca, tapi biar mereka tuh bisa punya keberanian gitu loh, Bang. Oh, keberanian, oke. Karena public speaking ya, Bang ya. Iya. Karena di beberapa sekolah tuh yang bisa public speaking tuh ada, yang nggak ada juga ada gitu, Bang. Nggak bisa. Contohnya kayak sama juga Putri Tata kemarin, yang Putri Tata. Oh iya, Putri Tata. Kan bagus, pasti kelas 7 loh, Bang. Iya. Mesti kelas 7. Masih kelas 7 Bagus itu? tuh, Bang. Udah Itu cilik. bagus banget itu. Bagus tuh, Bang. Ah. Nah, kan di beberapa sekolah ada yang pandai, ada yang enggak ya, Bang. Iya, betul. Ya, paling dulu teman-teman, kalau untuk public speaking itu jangan cukup ekspresikan gimana diri kita ngomong, ya itu yang ngomong depan umum gitu, Bang. Iya, betul. Karena kalau kita ngomong biasanya ada logat sendiri, ngomong depan umum jadi kayak orang Minang tuh Indomie gitu, Bang. Indomie, betul, Indonesia betul, Minang, betul, gitu. betul, betul. Nah, jadi kita harapannya itu semoga teman-teman tuh bisa mengekspresikan diri sendiri bagaimana ke depan orang lain, Iya. dan jangan terpaku sama ketentuan yang ada. Iya, jangan betul, jangan terpaku sama Iya. omongan-omongan orang. Karena Iya. jangan-jangan dari situ malah jadi ciri khas kita gitu, Bang. Betul, betul. Itu Pras Teguh. Pras Teguh kan orangnya kan ada tuh, Bang, gimmick-gimmicknya. Ya, gimmicknya kayak Mbak Eli gitu, Bang. Iya, Mbak Eli Nah, segala gitu, Bang. macam. Tahu juga kamu terasa. Nah, mereka kan bebas gitu, Bang. Iya, Mereka nggak ada kunci. Iya. Nah, tapi dari situ mereka bisa sukses loh, Bang. Iya, betul. Iya, Dari dari ibaratnya berkembang mereka tuh, Bang. dari ciri khas mereka, ibaratnya mereka tuh berani Karena mengekspresikan. kita tahu orang artis kan ada gimmick tersendiri ya, Bang ya. Ada betul. ciri khasnya. Betul sekali. Andrew, luar biasa Andrew. Terima kasih Andrew atas tadi pengalaman cerita-ceritanya. Mungkin bisa memotivasi anak-anak apalagi seumuran Andrew ya, Amin. yang masih mencari jati dirinya mau seperti apa nanti. Dan sekali lagi terima kasih Andrew atas waktu-waktunya. Sama-sama. Dan di sana terima kasih pula telah menyaksikan podcast sampai Mota. Jangan lupa di sana tonton tadi podcast sampai Mota setiap hari Senin, hari Selasa pukul 4 balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar dan kawan-kawan sadonya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di sana. Bye bye. See ya.